Sen, selamat mendengarkan. Hati Maisha dipenuhi harapan baru pagi ini. Setelah beberapa kali membujuk Arlan dan harus berdebat panjang dengan Laura, akhirnya menemui kata sepakat untuk berkonsultasi dengan seorang dokter ahli syaraf. Arlan sudah lebih dulu keluar beberapa menit lalu, sementara Maisha mempercepat langkah ke mobil setelah sebelumnya mengambil tas yang ketinggalan di kamar. Kita jalan sekarang, Non. Tanya Pak Udin, begitu melihat sang majikan duduk di kursi belakang. Iya, Pak. Maisha menjawab singkat lalu memasang seatbelt. Pak Udin mulai melajukan mobil. Baru saja akan meninggalkan halaman rumah, sudah terdengar suara panggilan. Laki-laki berusia 40 tahunan itu langsung menekan pedal rem hingga mobil terhenti. Arlan membuka kaca jendela mobil. Sedikit heran melihat Laura sudah berdiri di samping mobil, telah berdandan dan berpakaian rapi. Ada apa, Laura? Aku mau ikut ke rumah sakit. Maisha yang duduk tepat di sebelah Arlan mengerutkan dahi. Padahal tadi Laura menolak dengan berbagai alasan dan tidak setuju jika Arlan menjalani terapi. Tetapi sekarang wanita itu malah menghadang mereka dan merengek ikut. Bukannya tadi kamu tidak mau ikut ya? Arlan menaikkan sebelah alisnya heran. Aku berubah pikiran, sekarang aku mau ikut. Tanpa banyak bicara, Laura menarik gagang pintu mobil. Tapi aku mau duduk di tengah. Pintanya seraya menatap Arlan dan Maisha bergantian. Arlan mengembuskan napas kasar dan turun dari mobil, sehingga Laura bisa mendesakkan tubuhnya ke dalam. Maisha pun harus menggeser posisi ke ujung, karena Laura benar-benar menghimpitnya. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Maisha harus mendengar-dengar Laura kepada suaminya, seolah sengaja mempertontonkan sikap manjanya. Meskipun beberapa kali Arlan menghindar demi menjaga perasaan Maisha. Sayang, Mbak Maisha kan sudah punya mobil sendiri, mewah lagi. Apa kamu tidak ada rencana membelikan aku mobil juga? Laura menyandarkan kepala di bawah Arlan, kembali merengek dengan manja. Sepertinya di rumah ada banyak mobil. Tolak Arlan, mengingat di rumahnya ada beberapa koleksi mobil yang sepertinya jarang terpakai. Aku tidak mau barang bekas, aku maunya yang baru. Balas Laura tak mau kalah. Ya ampun, Laura. Mobil-mobil di garasi masih dalam keadaan sangat layak untuk digunakan. Pokoknya aku mau mobil baru, Mas. Aku tidak tahu, Laura. Kalau Maisha tidak keberatan, kamu boleh membelinya. Laura cemberut tak terima. Kenapa harus minta persetujuan Mbak Maisha? Di sini kamu yang kepala keluarga, bukan Mbak Maisha. Dan satu hal lagi, Mbak Maisha tidak berhak keberatan kalau kamu mau membeli mobil untuk aku. Kita bisa bicarakan itu nanti di rumah. Tolong jangan sekarang. Arlan memijat pelipis yang mendadak terasa berdenyut. Sementara Maisha tetap acuh tak acuh, sembari memainkan ponselnya. Bagi Maisha mungkin sebuah mobil sama sekali tak ada harganya, dibanding harus berdeban Laura dan menguras emosi. Arlan menatap dingin seorang dokter kira-kira seusia dirinya yang menyambut kedatangannya dengan begitu ramah. Sebenarnya bukan keramahan sang dokter yang menjadi pusat perhatiannya, melainkan interaksi antara Maisha dengan laki-laki itu yang tampak cukup akrab dalam penilaian Arlan. Rumah sakit itu memang tempat Maisha praktek. Wajar jika ia mengenal bahkan berteman dengan dokter-dokter yang ada di sana. Tetapi, senyum Maisha ketika bertukar suara dengan dokter tampan itu menciptakan rasa panas di hati Arlan, sampai rasanya ingin menendang meja saking kesalnya. Selain terapi, apa ada cara untuk merangsang ingatannya agar lebih cepat pulih? Pertanyaan itu diajukan Maisha pertama kali setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan kepada suaminya. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi Arlan stabil dari segi fisik dan mental. Hanya saja ia tak dapat mengingat apapun dari masa lalunya. Sebenarnya ada banyak upaya yang bisa dilakukan. Salah satunya banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan pasien seperti sebelum kecelakaan itu terjadi, atau bepergian ke tempat-tempat yang membawa kenangan untuk kalian. Dokter Mario menjelaskan panjang lebar. Berpergian berdua. Iya, saat Arlan menghilang, kalian pasangan pengantin baru. Mungkin bulan madu bisa membantu. Tiba-tiba saja, Maisha teringat dengan paket bulan madu yang diam-diam dipersiapkan Arlan untuknya 3 tahun lalu. Sayangnya sebelum rencana indah itu terwujud, Arlan harus keluar kota dan mengalami kecelakaan. Maisha sendiri baru mengetahui tentang rencana kejutan itu setelah Arlan dinyatakan hilang. Kapadosia, Mas Arlan pernah berencana membawa aku ke sana. Lirih Maisha.
Itu tempat yang sangat bagus. Kalian bisa mengawalinya dari sana. Balas Dokter Mario. Maisha dan Arlan saling melirik satu sama lain, sementara Laura sedang sibuk menggigiti kuku-kukunya yang lentik. Demi apapun, Laura tidak akan rela jika sampai Arlan dan Maisha mewujudkan bulan madu yang sempat tertunda itu. Tidak, Mas Arlan tidak boleh pergi jauh. Mbak Maisha jangan egois ya. Mbak Maisha bukan satu-satunya istri Mas Arlan. Aku juga istri Mas Arlan, dan aku lebih membutuhkannya karena aku sedang hamil. Laura memotong pembicaraan itu dengan cepat. Jaga sikapmu, Laura. Ini tempat umum. Tegur Arlan menekan suara. Memang kenapa kalau ini tempat umum? Laura semakin berapi-api. Ingat janji kamu ke aku kemarin, bahwa kamu tidak akan menyentuh Mbak Maisha tanpa seizinku. Laura melirik Maisha dan Dokter Mario bergantian. Aku tahu, Mbak Maisha pasti kerjasama dengan dokter ini untuk menjauhkan aku dari Mas Arlan, kan? Busuk ya kalian berdua. Meskipun Dokter Mario tampak terkejut dengan makian Laura, tetapi masih berusaha untuk bersikap santai. Laura lantas meninggalkan kursi dan berlari keluar dari ruangan. Maaf, permisi sebentar. Arlan ikut bangkit dan menyusul Laura. Maisha masih diam di tempat duduknya dan hanya menatap punggung suaminya. Sepasang matanya mendadak tergenang oleh kristal bening. Are you okay, Maisha? Tanya Dokter Mario. Aku baik-baik saja. Maaf Rio, kamu harus melihat keadaan tidak mengenakan seperti ini. Ujarnya tak enak sambil mengusap ujung mata yang basah. Santai saja. Aku mengerti. Kamu harus banyak-banyak sabar menghadapi situasi ini. Laura, tunggu. Arlan menarik pergelangan tangan Laura hingga menghentikan langkah cepat wanita itu. Sekarang mereka berdua sedang berdiri di koridor rumah sakit. Lepas mas, aku mau pulang saja. Aku tahu kamu kesal. Tapi tidak usah marah-marah seperti tadi kan. Setidaknya kamu pikirkan perasaan Maisha. Rumah sakit ini tempatnya bekerja. Oh, jadi sekarang kamu sudah mulai memikirkan perasaan istri kamu itu ya mas? Arlan berdecak kesal. Semakin kesal karena ulah Laura yang seolah sengaja mempermalukan Maisha di depan Dokter Mario. Sudahlah, percuma bicara sama kamu. Terserah kamu mau apa. Arlan hendak melangkah, tetapi Laura menarik pergelangan tangannya. Kamu mau kemana lagi mas? Mencari Maisha. Arlan mengempaskan tangan Laura dengan kasar, kemudian beranjak meninggalkan Laura begitu saja menuju ruangan Dokter Mario. Tempatnya tadi meninggalkan Maisha. Saat akan daun pintu, Arlan menengok ke dalam. Maisha tampak sedang menangis terisak-isak, meskipun sudah berusaha ditahannya. Mendadak kedua tangan Arlan terkepal, sorot matanya tajam menghujam. Di dalam sana Dokter Mario tampak sudah mengulurkan sapu tangan miliknya kepada Maisha. Bersambung.